Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Jennifer Sandi dengan NIM 182230292 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teknik observasi yaitu STROBE atau Structure Observation of the Business Environment dari buku Business Analyst Technique. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari observasi itu, di mana seorang business analyst itu akan mengamati proses kerja untuk memahami secara langsung bagaimana kegiatan orang dalam melakukan pekerjaan mereka yang mungkin tidak disebutkan oleh pengguna bisnis sebelumnya, atau what we know but don't we know. Selanjutnya adalah STROBE sendiri, di mana Structured Observation of the Business Environment itu merupakan metode observasi yang lebih terencana, di mana datang dengan sebuah checklist yang telah dipersiapkan. Nah, selanjutnya adalah advantages dari STROBE teknik ini, di mana terdapat tiga, yaitu Tacit Knowledge, Practice versus Theory, dan juga Overcoming Articulation Difficulties. Yang pertama adalah kita dapat melihat detail kecil atau kebiasaan kerja yang mungkin terlewat dimention ketika wawancara. Namun karena observasi, kita bisa melihatnya secara langsung. Selanjutnya adalah cara orang bekerja yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang tertulis ataupun dalam SOP prosedur, di mana orang itu mungkin akan menemukan shortcuts untuk mempermudah pekerjaan mereka. Selanjutnya adalah overcoming articulation difficulties, di mana kita tuh bisa mengamati dan jauh lebih produktif dalam mencoba mendapatkan informasi bila dibandingkan dengan wawancara ataupun workshop. Selanjutnya adalah stroke technique implementation, di mana ini adalah langkah-langkah untuk mengimplementasikan teknik stroke. Yang pertama adalah investigasi awal, yang kedua adalah membuat checklist, dan terakhir adalah pelaksanaan observasi. Di mana investigasi awal itu kita bisa melihat melalui wawancara ataupun workshop untuk melihat apa saja yang perlu diidentifikasi. Apakah nantinya aktivitas ini perlu atau tidak. Dan penting untuk kita mendapatkan persetujuan dari orang-orang yang akan kita observasi. Selanjutnya adalah membuat checklist berisi informasi yang spesifik akan kita cari. Selanjutnya adalah pelaksanaan observasi itu sendiri, di mana analisis bisnis itu akan berada di lingkungan kerja dan mencatat apa saja yang terjadi pada pekerjaan saat itu. Dan setelah diobservasi, nanti datanya akan diolah dan dikumpulkan, lalu distrukturkan. Selanjutnya adalah potensi masalah yang harus diwaspadai, di mana mungkin hasil observasi itu dapat dipengaruhi oleh kehadiran pengamat itu sendiri, karena mungkin orang itu akan bertingkah laku berbeda karena sedang diamati. Selanjutnya adalah tunnel vision, di mana saat menggunakan pendekatan stroke, ada risiko bahwa analis itu akan terlalu fokus pada checklist dan kurang mengamati apa yang terjadi secara langsung. Nah, terakhir adalah mungkin analis atau pengamat itu tidak dapat memahami kondisi pekerjaan yang ada karena mereka mungkin berbeda field dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah adanya case implementation, di mana di sini saya mengambil toko kopi tuku sebagai salah satu pelopor dan merek kopi susu yang populer di Indonesia, di mana mereka itu sedang mempertahankan keunggulannya di tengah pasar kedai kopi yang sangat kompetitif. Di sini kita akan melihat bagaimana tujuan utamanya adalah mengidentifikasi bottleneck dalam alur proses pesanan dari diterima hingga kopi disajikan. Nah, di sini kita dapat melakukan investigasi awal, di mana analisis bisnis bisa melakukan wawancara singkat dengan manajer outlet dan juga barista, di mana mungkin jam sibuknya adalah sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, ruang lingkupnya akan kita perkecil, yaitu difokuskan pada toko kopi tuku di cabang Cipete Raya. Nah, di sini kita juga bisa merancangkan checklist, di mana volume kecepatannya itu mungkin berpengaruh pada jumlah pesanan yang diproses setiap 15 menit, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya mungkin adalah efisiensi gerakan dari frekuensi baristanya ke kulkas susu, dan juga mencuci, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah identifikasi bottleneck-nya dan juga kualitas dan akurasi, di mana mungkin saja terjadi kesalahan pada misalnya jenis susunya atau nama customer-nya yang harus barista harus membuat ulang minumannya. Selanjutnya adalah hasil data ini nanti akan diolah dan kita bisa menganalisis apa saja sih saran dan kesimpulan yang mungkin dapat kita berikan, di mana conclusion-nya di sini mungkin dari data tadi adalah tata letak kerja yang kurang ergonomis sehingga kita harus merelokasi kulkas susu, mengoptimasi alur komunikasi, melihat studi kelayakan dari mobile pre-order dan juga lain sebagainya, di mana saran ini dapat berupa jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang. Nah, sekian dari saya dan terima kasih.